Waktu berputar. Setelah Qin Yichen melompat ke lereng naga penjara yang diselimuti api hitam, palu tuannya muncul di tangannya. Bahkan dalam gas hitam pekat seperti api ini, palu raksasa itu masih seperti suar di kegelapan, menghamburkan gas hitam di sekitarnya, dan tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Selanjutnya, Qin Yichen tidak ragu-ragu dan bergerak menuju pusat lereng naga penjara. Dia tidak sabar. Lagi pula, angin 1000 salju masih ada di luar. Meskipun dia telah menjelaskan kepada Chen Hui, bagal itu memiliki pertahanan lebih, tetapi mungkin tidak dapat melindungi angin 1000 salju di tangan Chen Feng dengan licik. Aku tidak tahu bagian mana yang akan, Qin Yichen mengharapkan di dalam hatinya, memegang palu raksasa, tanpa ragu, dan bergegas dalam ekstremitas ini. Tidak lama kemudian, di dalam api yang gelap, tidak jauh di depan, ada cahaya. Itu adalah susunan misterius, dan energi kapal roh bergerak untuk membentuk topeng bentuk, ding. Di dalam topeng itu, spiritual Qi memuntahkan, dan sepasang bantalan lutut tanpa silk black Qi ada di sana. Pasang surut. Ini benar-benar bagian dari 10.000 Taoisme. Sekilas, Qin Yichen mengenalinya. Karena bantalan lututnya sama persis dengan bantalan lengan di kedua tangannya, namun tekstur bantalan lututnya berbeda dengan bantalan lengannya. Sepasang pelindung lengan ini telah memberinya peningkatan kekuatan beberapa kali lipat. Saya tidak tahu efek aneh apa yang akan ditimbulkan oleh sepasang bantalan lutut ini. Namun, saat ini, susunan misterius, samar, telah dilacak oleh gas hitam, silk black Qi, yang menyebar ke topeng. Jika seluruh topeng terkikis oleh gas hitam, formasi akan pecah, bantalan lutut akan terkontaminasi gas hitam lagi, dan semua yang akan dilakukan oleh Luban Master akan sia-sia. Setelah melihat pemandangan ini, Qin Yichen mempercepat langkahnya dan melangkah keluar dari topeng. Saat dia semakin dekat, dia bisa melihat dengan lebih baik semua yang ada di topeng. Di bawah bantalan lutut adalah mata air roh, mutiara sebening kristal dan hampir transparan, memancarkan kilau lembut. Itu tengah formasi. Jelas, mutiara itu untuk mempertahankan mata formasi dan inti dari susunan besar gas hitam. Lingzu langit dan bumi. Qin Yichen menghirup udara sejuk, dan ada kejutan di matanya. Jelas, ketika Luban Master menemukan urat roh ini, diperkirakan sama sekali tidak memadatkan manik-manik roh langit dan bumi, dan Luban Master tampaknya dapat memprediksi apa yang akan terjadi hari ini setelah 10.000 tahun. Luban Master sepertinya tahu bahwa gas hitam akan mengikis urat roh, dan akan ada hari lain. Oleh karena itu, dia menyiapkan arai besar di musim semi. Setelah manik-manik roh langit dan bumi memadat dan terbentuk, itu secara alami menjadi mata formasi. Dengan manik-manik roh langit dan bumi untuk memberikan energi, susunan besar akan berjalan. Pantas saja bisa menahan erosi gas hitam. Ternyata manik-manik roh langit dan bumi. Qin Yichen segera mengerti mengapa penjara Nagapo bisa begitu lama tanpa dibanjiri. Itu adalah langit dan bumi. Namun, manik-manik roh langit dan bumi di mata formasi tampaknya habis, sehingga gas hitamnya sangat ganas, dan itu akan menimbulkan korosi pada susunan tersebut. Setelah berhenti sejenak, Qin Yichen berjalan menuju topeng itu. Ledakan. Dia membenturkan kepalanya ke topeng dan tidak masuk. Mendesis, Qin Yichen menggosok dahinya dan melihat topeng di depannya sedikit. Anda tahu, ketika dia berada di klan Mo, dia mendapatkan penjaga lengan tanpa halangan apapun. Kenapa kali ini, topeng ini tidak membiarkannya masuk? Jika dia tidak bisa masuk, dia tidak akan mendapatkan bantalan lutut itu. Dia mencoba beberapa kali lagi dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan jika dia membuka jalan lurus dengan raksasa itu, dia tidak bisa membuka topengnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya murid Qin Yichen berkedip dan mulai mengamati topeng itu. Setelah dia menggunakan Divine Eyes, dia menemukan bahwa jalur bergaris di topeng di depannya juga terkikis oleh gas hitam. Jadi begitu, setelah melihat garis terkikis oleh gas hitam, Qin Yichen menyadari mengapa dia tidak bisa masuk ke dalam topeng. Sepertinya topeng ini hanya bisa dipatahkan. Dia memegang palu master, kekuatan roh menyebar, sinar cahaya palu master naik, dan kemudian serangan sengit terjadi pada topeng. Kemudian, 1 palu, 2 palu, 3 palu, menggores. Akhirnya, pada saat tertentu, terjadi retakan pada topeng tersebut. Ledakan. Mengikuti jejak itu, Qin Yichen menghancurkannya lagi. Tiba-tiba, retakan itu menyebar seperti sarang laba-laba. Pada saat topeng itu pecah, Qin Yichen berlari ke dalamnya, telapak kedua tangan, dan meraih bantalan lutut dan manik-manik roh langit dan bumi yang hampir habis. Bahkan jika dunia ini kehabisan manik-manik roh, itu masih merupakan benda suci langka yang tiada taranya. Jika diambil, itu akan diperebutkan oleh tanah suci. Saat dia mengambil bantalan lututnya dan manik-manik roh langit dan bumi, gas hitam yang mengalir di sekitar tiba-tiba mandek, dan tidak lagi mengalir. Dan, di bawah semburan pegas Vena roh,
itu mulai berantakan. Tampaknya itu seharusnya bantalan lutut. Qin Yichen tampak berpikir. Bantalan lutut adalah akar dari gas hitam. Akarnya dicabut, dan gas hitam akan hancur secara alami. Diyakini bahwa, segera, gas hitam di sini akan dimurnikan oleh ki spiritual, dan pegunungan mantan tawanan naga akan kembali ke keadaan semula. Zeng. Hai, setelah Qin Yichen melepaskan tangannya, dua bantalan lutut terbang, lalu menempel di lututnya. Kemudian, bantalan lutut menjadi 2, dan 2 menjadi 4. Lambat laun, kaki Qin Yichen tertutup semua. Setelah menutupi kakinya, Qin Yichen merasa seluruh orang itu lebih ringan, seperti bulu, terbang bersama angin. Sua. Ketika Qin Yichen bergerak, dia segera menemukan bahwa kecepatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jika dia keluar sekarang, itu akan terjadi dengan cepat. Chen Feng tidak akan pernah menyentuhnya. Tampaknya bantalan lutut ini sangat membantu untuk kecepatan. Qin Yichen sedikit kecewa dengan kegembiraan. Apakah peran bantalan lutut ini hanya menambah kecepatan? Dia melepas satu bantalan lutut dan melihat lebih dekat di tangannya. Bahan bantalan lutut sama dengan pelindung lengan, seperti kayu tetapi bukan kayu, dan memiliki karakteristik logam. Sekalipun terkontaminasi gas hitam itu tetap tidak bisa menghancurkannya. Cukup untuk melihat bahwa bahan ini tidak biasa. Nah, apakah ini diagram formasi? Ketika saya melihat posisi telapak kaki, Qin Yichen tiba-tiba menemukan bahwa ketika bantalan lutut menutupi semua kaki, ada bagan formasi di telapak kaki. Dan, dengan diagram formasi ini, dia merasa sedikit familiar. Diagram formasi arai transmisi kota suci mirip dengan beberapa titik, tetapi tidak sama. Apakah Luban Master menggambarkan transmission arai di kakinya? Tanda seru. Hati Qin Yichen benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan, dan suasana hatinya saat ini tidak dapat dijelaskan dengan pena dan tinta. Jika Sol ini adalah sepasang arai transmisi, apakah itu berarti dia akan pergi kemanapun dia ingin pergi di masa depan?